Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang kami hormati Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang kami hormati Wakil Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang kami hormati Wakil Rektor IAIN Kerinci, yang kami hormati para pejabat eselon 3 dan 4 di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang kami hormati para perwira bakti pejabat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jua kita dapat berkumpul berwajah pada malam hari ini dalam rangka acara silaturahmi keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara kita pada malam hari ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudara Haji Bahrul Jalil MPD. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya sepatah kata dari perwakilan ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi oleh Bapak Haji Julan MPD, Kabak Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, yang sama-sama kita hormati Rektor UIN SS Jambi,
bersama kita hormati WR2 STS Jambi, WR2 IAIN Kerinci, seterusnya para sesepuh kita, orang tua kita yang sama-sama kita hormati, yang alhamdulillah yang sempat hadir pada malam hari ini. Seterusnya yang sama-sama kita hormati para kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seperti Jambi, para kasubag, para kasih dan para kepala madrasah, kepala KUA, dan ada pengurus APRI yang sama-sama kita hormati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir bersama di aula asrama haji ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam yang berkat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua telah mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan perwakilan dari seluruh ASN Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, mulai dari ujung Jabung Timur sana sampai ke Kaya Kerinci, mengucapkan pertama selamat dan sukses atas pelantikannya Bapak Haji Lestari Andri selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi oleh Menteri Agama hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 kemarin. Selanjutnya kami seluruh ASN siap membantu Bapak untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh program Kementerian Agama dan visi misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Selanjutnya juga kami mengucapkan sekali lagi Bapak selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu menjaga prokes, karena memang kegiatan kita ini selalu ketat dan izinnya juga agak sulit dikeluarkan oleh satuan tugas. Saya kira demikian, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama melantunkan sholawat badan yang dipimpin oleh Bapak Haji Bahru Jamil MPDI. Kami persilakan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sepatah kata dari Perdana Bakti Pejabat Utama Kementerian Agama Provinsi Jambi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Hussein MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kita hormati dan kita banggakan Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Jambi, yang sangat kita hormati Wakil Rektor, jadi bukan pembantu Rektor, Wakil Rektor UIN STS Jambi dan IAIN Kerinci, yang sangat kita banggakan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Zulstapia. Bapak-bapak sekalian, saya bingung mau ngomong apa, sebab saya ini lalu ada pidato. Tetapi izinkan Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, saya bicara sebagai orang tua. Menjadi seorang pemimpin itu, kalau dulu saya katakan ibarat batang durian. Kalau lagi berkembang, banyak yang aku itu punya datuk dia. Kalau berbuah, dia katakan dia sedang mau. Kalau sudah tak ada lagi berbuah, tinggal sama. Oleh karena itu setiap pemimpin harus siap untuk itu. Syukur oleh karena itu jadilah batang durian yang memiliki harapan yang akan datang. Yang ketika berbuah, buahnya itu baik, buahnya itu menyenangkan orang-orang yang anak itu. Jangan sampai durian itu berbuah nimpuk kepala anak itu. Bapak-bapak sekalian, di dalam satu proses pemilihan, apakah itu rektor, apakah itu Kakanwil, termasuk kepala kemenang, terjadi beberapa persaingan. Bapak-bapak sekalian, oleh karena itulah saya mengharapkan kepada Pak Zulstapia, mari ajaklah semua komponen bekerja sama. Dan program yang paling penting itu harus jelas. Bagaimana cara seni menjelaskan program itu kepada semua masyarakat, kepada semua pegawai kita. Kalau kita berbicara di dalam bahasa mereka akan mengerti. Tetapi kalau kita berbicara dalam bahasa mereka, maka semua mereka akan menuruti apa yang. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Andes Zulstapia. Mari sebagai orang yang sudah tua, ini di antara orang ini saya paling tua nih. Jadi saya sudah berhenti dari kandil agama itu 10 tahun yang lalu. Tapi itu tadi saya lupa cara pidato. Mari kita bekerja sama. Mari kita dukung Pak Zulstapia agar Jambi ini bisa maju, Kementerian Agama bisa berkembang dengan baik di bawah kepemimpinan Bapak Zulstapia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita lanjutkan kembali dengan mendengarkan sambutan pimpinan Satker Mitra Kerja Agama Kementerian Agama Provinsi Jambi oleh Rektor UIN STS Jambi, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Alhamdulillah yang qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' bi yadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Salam salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan pada malam hari ini, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Gus Satya. Saya meyakini sebagian besar dari kita yang hadir ruangan ini adalah alumni IAIN Sultan Toha Jambi atau alumni IAIN di tempat lain. Tetapi kemudian ketika kita melihat, hampir tidak terlihat kerjasama sepanjang tahun, dan itu bagi saya sebuah keanehan. Aneh. Dan kini kita berusaha untuk menghilangkan keanehan itu. Oleh karena itu mari kita doakan Bapak Gus Satya ini akan selalu mendapat barokah Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita semua. Tapi dia punya kapasitas, Pak. Jadi saya menurut dia itu bukan karena itu, tapi karena kapasitasnya. Padahal dia pernah menjatuhkan saya, mau memberhentikan saya jadi wakil rektor. Padahal saya sudah baca ayat ini tadi. Kalau turun kata Tuhan turun, kalau naik kata Tuhan naik. Ya, apa pula kita takut, ya kan? Itu jadi oleh karena itu terakhir, kalau boleh saya mengutip Jack Ma itu adalah orang yang mempunyai Alibaba yang menggoyang dunia, yang hari ini dia menjadi penjara di berbagai negara. Jack Ma bilang, sebenarnya seorang pemimpin tidak harus terlalu smart, tetapi dia bisa menghimpun orang-orang smart dan membuat orang-orang smart dan pintar itu bekerja sama. Kadang-kadang orang-orang pintar itu kadang-kadang nggak mau kerja sama. Nah, keberhasilan seorang pemimpin ketika membuat orang-orang pintar itu bisa bekerja sama. Nah, alhamdulillah di Jambi ini kita bisa melakukan itu, dan karena itu kalau Bapak Ibu melihat Jambi sedang berubah sekarang, dan insya Allah akan berubah lagi. Kita sekarang itu kemarin kita ranking 425 berubah menjadi menjadi ranking 72. UI Geometri kita ranking 3 sebuah Kementerian Agama. Uni ranking kita 71, dan hari ini kami sedang menyiapkan dokumen untuk menjadi masuk ke ranking SDGs namanya, Sustainable Development Goals World University Ranking by Times Higher Education. Kalau itu masuk pakai dosen, insya Allah kami satu-satunya di bawah Kementerian Agama yang masuk ke ranking. Ini ada perubahan besar yang terjadi sekarang. Kalau kerjasama sekarang dengan negeri nggak malu lagi lah. Nah, Michigan University Amerika aja nggak malu kerjasama sama kita. UI aja, saya sudah duduk mendapatkan dengan rektor UI. Kalau dulu kita tidak pernah masuk UI, Pak. Misalnya mereka undang kita, datang saya ke situ dengan kedua nyaman aja kita secara kerja sama dengan mana. Jadi tidak usah lagi segan-segan untuk kita komunikasi untuk bersama-sama membangun Jambi ini, membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, membangun kehidupan agama yang lebih baik dari berbagai aspek. Saya kira demikian, saya campur aduk aja lah bicara seperti ini. Lebih kurang dan mohon maaf. Sembari kita doakan semoga Kementerian Agama Republik Indonesia, lebih khusus Kanwil Kementerian Agama Indonesia Jambi selalu di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mohon maaf ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, mari kita simak narasi awal kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spektrum sejarah kehidupan manusia seringkali hadir tanpa terduga.
karena Tuhan yang menggenggam takdir kehidupan. Dari tempat yang jauh tidak sedikit lahir pemimpin besar, termasuk sosok yang akan merangkai sejarah Kanwil Kementerian Agama hari ini. Dari kampung Muara Madras pada hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 1972, lahir seorang bayi laki-laki yang telah diberi nama oleh kedua orang tuanya, Gustavia. Derasnya sungai pembesi dan sejuknya alam pedesaan Muara Madras seakan ikut andil, membentuk karakternya menjadi sosok yang tangguh, pantang menyerah dan tidak ada kata berhenti. Jiwa kepemimpinannya tertumpah melalui pendidikan di SD 152 dan melanjutkan ke MTS Negeri Kota Bangko, serta melanjutkan ke MAN di Kota Jambi. Pengembaraan intelektualnya mulai terasa manakala beliau memasuki perguruan tinggi pada tahun 1991 pada Fakultas Tarbiyah IAIN Frontaha Saifuddin Jambi, melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2007 dan S3 pada tahun 2018. Karakter kepemimpinan berkembang semakin kuat saat digembleng di Kawah Chandra di Muka, organisasi kemahasiswaan yang dipergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Jambi. Kemudian dilanjutkan di pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jambi, bahkan pernah menjadi ketua Tanfid PCNU Kabupaten Merangin. Pada tahun 1997 sejarah perjalanan karirnya sebagai ASN Kementerian Agama Provinsi Jambi dimulai. Diawali sebagai pegawai pencatat nikah. Perjalanan hidupnya semakin bermakna ketika kabut Gunung Masurai seakan-akan mengirimkan pesan cinta kepada seorang perempuan pujaan hatinya yang bernama Fatimah Huria yang menikah pada tahun 2000 dan akan mendampinginya dalam suka dan duka. Pada tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan. Kemudian diangkat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitung. Kinerjanya sebagai ASN yang cukup baik mengantarkannya menjadi kasih kelembagaan bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi pada tahun 2009 sampai dengan 2013. Tapak-tapak sejarah mulai terukir indah manakala beliau diangkat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin pada tanggal 21 Oktober tahun 2013 dan melanjutkan tugas pengabdiannya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tebo sampai dengan tahun 2018. Perjalanan karirnya semakin bersinar ketika tahun 2018 diangkat sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, dan tanggal 7 Januari 2021 dimutasi menjadi Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Tanggal 7 Juli tahun 2021 ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Pengalaman dan jalan panjang yang berliku inilah yang membentuk kematangan sebagai calon pemimpin bagi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021 pukul 13.40 beliau dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Selamat datang dan selamat bekerja kepada Bapak Haji Zostakia SAG MPDI. Perjuangan dan pengabdian yang lebih luas baru akan dimulai. Mewujudkan ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi yang moderat dalam beragama, profesional dalam bekerja. Tunaikan visi dan misi bagi kehidupan beragama di Provinsi Jambi.
selamat atas dilantiknya Ustaz Tiang sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi. Selamat atas dilantiknya sahabat Ustaz Tiang sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wakil Rektor UI Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang saya hormati, saya cintai Wakil Rektor YIN Kerinci. Alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati anggota Bawaslu Provinsi Jambi Dinda Aprizal hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Hussein PDI. Saya sangat hafal nama beliau, sangat hafal. Mungkin di ruangan ini saya yang paling hafal dengan nama beliau. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Al-Fahab. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Marwazi MA, Bapak Abang Madani, Dr. Haji Ahmad Madani. Saya hafal. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Yunadi Sami. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Dr. Haji M. Umar Yusuf. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji M. Rusli. Maaf, ada yang senior Bapak Abdul Rahman Sayuti. Yang saya hormati seluruh orang tua saya, Mengantis dalam lupa ya, Pak Hafiz, mantan Kaki Surais yang saya gantikan 3 tahun yang lalu. Yang saya hormati Bapak para Ibu Kabin paling cantik Provinsi Jambi, Ibu Hajah Paulian. Yang saya hormati Bapak para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Provinsi Jambi, Bapak Kabin, Bapak para pendimas, selamat malam Pak Saloli dan Pak Gamanan. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Bapak para kepala madrasah yang hadir, kepala KUA, penghulu dan penyuluh, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh ASN dan pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang saya hormati. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah
Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di aula asrama haji Jambi ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita menyampaikan salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Rektor, Pak Kadir, mohon izin saya berbicara di sini dan tolong jangan dibatasi karena saya cukup senang pada malam hari ini. Itu agak main malam, Pak. Kita ini berasal dari masa lalu. Tidak ada orang yang ujuk-ujuk atau orang Jawa, Pak Rektor, tahu-tahu jadi kakak dia. Puluhan kali kita ini mendapat tantangan dalam hidup ini. Saya itu tidak menghitung, tidak ada orang begitu detail menghitung itu. Selama karir saya cukup banyak tantangan, dan setiap tantangan itu ada orang-orang yang hadir dalam hidup saya. Saya bercerita di birokrasi saja. Mungkin kalau dalam kehidupan pribadi di luar birokrasi terlalu lama kita bercerita malam ini, Pak Rektor. Setiap saya mengalami kesulitan, setiap kesulitan itu terjadi ada orang yang hadir. Bahkan saya tidak menyangka bahwa kehadiran mereka itu sangat bermakna bagi kehidupan saya. Mereka datang dengan banyak harapan, diberikan sedikit harapan, dan mereka sendiri yang memperbesar harapan itu kepada saya, sehingga saya bisa menjadi kuat. Siapa yang hadir itu? Itulah yang saya undang pada malam hari ini. Sebagian mungkin kita mengenal Bang Umar. Tiga tahun saya jadi anak buah. Saya kenal dengan Bang Umar dengan karakternya, dan Bang Umar mengenal karakter saya. Ya, itulah ya, perbedaan itulah yang mengakrabkan kami. Saya yang kenal Bang Madani, luar biasa. Istrinya sepupu saya, tapi kalau dia nolak, dia tidak peduli, Pak. Badannya kecil dan saya sangat takut. Dan dia orangnya riang. Saya sangat beruntung mengenal beliau. Banyak hal yang saya pelajari dari beliau. Tidak lama kemudian saya mengenal Pak Yunadi, orang dari ujung barat sana. Rupanya dihitung-hitung kami ini sama barat juga. Namanya yang beda, Kerinci dengan Jangkar. Orangnya tenang, kalau ada masalah dia pikir dulu. Diajaknya saya kemana-mana. Saya jadi tukang tulis buku besar Nabi Haji, karena tulisan saya bagus, Pak Rektor. Harus diakui, tulisan saya bagus dan tanda tangan saya mungkin paling bagus di antara S3. Saya mengenal Pak Arpah, seorang birokrat politisi sebenarnya, dan yang cukup lama saya mengenalnya di dunia pendidikan, Pak Dr. Haji Marwazi. Tenang, mohon maaf Pak, saya sering tidur dulu, Pak. Dia menyampaikan tausiah dengan tenang, dengan santun. Sering saya salah bicara, beliau langsung menyangkanya, karena bicara saya tidak sopan. Karakter akademisnya nampak, karakter sopan santun Jawanya nampak.
saya melihat itu dari Pak Marwazi. Saya kurang kenal dengan Bang Hasan. Saya tidak mau cerita ya Bang Hasan, kan? Bang Hasan ini pernah bonceng saya, ngambil saya dari kontrakan saya Pak Rektor, ikut dengan aku. Tuh bikin spanduk orang mau kabar, langsung jadi panitia. Dari mana mungkin dari tengok-tengoknya, karena kamu saya dulu dengan Wahyudi, dengan Fahmi itu lima besar penataran Pemkot. Rupanya jadi rebutan senior yang 10 besar itu. Pak Hasan dapat nangkap saya, dan saya sangat mengenal beliau. Orang yang tegas, pemarah juga Pak. Kalau nak marah itu depannya dia itulah, itu pernah dimarahin. Dan saya cukup takut dengan Pak Hasan. Luar biasa orang yang mengayomi. Dan Pak Hasan ini dari aspek umurnya sebenarnya makomnya belum sampai terlalu banyak memberi kepada orang. Tapi dengan umur yang relatif muda, dia selalu berpikir untuk memberi. Saya belum sanggup sampai ke tempat itu. Yang aneh ini adalah hubungan saya dengan Pak Rektor. Sangat aneh Pak Rektor. Sudah lama saya tahu bahwa ayah kami ini berteman. Ayah Pak Rektor ini namanya Asmari. Ayah saya ini Mukhtar Harun. Ayah saya menjadi kepala KUA di kampungnya Pak. Dan dia rupanya dia mengenal adik saya. Cuman saya dalam ini takut dengan Pak Rektor, karena dia orang tegas. Amatan luar negeri, mulai dari kuliah kalau kami duduk-duduk di masjid Mencasar, belajar. Tak sanggup kita ngejar dia Pak. Dia berlari, kita masih melangkah. Makanya masih muda betul, dia sudah keluar negeri, wajar. Memang sikapnya tegas seperti itu. Dan saya mengenal Ibu Pauria, seorang wanita yang sangat hebat. Mungkin selama ini satu-satunya yang pernah menjadi kepala bidang, perempuan kepala bidang. Dan saya cukup mengenal Bapak Haji Abdul Qadir Hussein. Dia Tuhan memberikan tangannya tegak terus, diberikan Tuhan tangannya tegak. Saya hampir pindah menjadi pegawai Pemda Merangin gara-gara nepotisme paman saya, wakil bupati. Nepotisme, ngapain kau bawa mampu di sini? Tak usah sini. Kau mau ninggalkan aku dewek, masih ingat? Kau mau ninggalkan aku dewek di Kanwil. Minggu depan kau pindah ke sini. Cuman kan saya jawab, boleh pindah ke sini, tapi jangan dikasih yang berduit. Karena saya takut dengan pasar masalah gitu. Tidak ada orang yang hidup tanpa masa lalu. Dan masa lalu kita ini ada campur tangan orang lain yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap takdir kita. Makanya sejak asesmen Pak Rektor, saya sudah berpikir untuk mengundang bapak-bapak. Sayang tadi Pak Mariadi buat saya mohon maaf. Pak Mariadi itu atasan bapak saya. Saya orang yang tidak bisa melupakan pohon duren Pak Kadir. Ketika pohon duren itu tidak berbuah, saya tetap akan tebas di bawah. Saya akan tetap bersihkan. Tidak pernah. Dan saya sudah membuktikan ini Pak. Ketika Bapak berhenti dulu, saya yang berani ngambil kunci mobil Bapak, saya antar ke rumah.
peduli saya. Kebun durian juga tuh. Ini lah pelajaran. Mungkin dari berkah inilah saya dipermudah untuk menjadi Kanwil. Dan banyak orang yang bilang dalam bahasa Jambi, kawan kau terlalu nekat. Iya, mudah nekat macam mana? Kampung saya jauh, 9 jam sekarang, oke, balik ke Jakarta 10 sampai 9 jam. Cuman persahabatan bagi saya tidak bisa ditukar dengan jabatan. Tidak ada pengganti persahabatan itu. Untuk itu saya minta kepada pejabat-pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, jangan lupa dengan masa lalu, walaupun sebenarnya kita tidak boleh larut dengan masa lalu. Jangan lupa dengan orang-orang yang telah berperan terhadap kita pada masa yang lalu. Tidak boleh ditinggal. Sekarang saya bebaskan kalian mau ketemu siapa mantan Kanwil, karena saya sudah pernah bertahun-tahun dicegah untuk bertemu dengan mantan Kanwil. Saya tidak mau memperlakukan orang. Silakan kepala pemenang kasih ketemulah dengan Pak Kadir. Sekali bawa ikan semah dari Tebesi, senanglah hati. Datangi Pak Marwazi, siapa yang datangi Pak Marwazi selama ini? Tidak ada. Datangi Pak apa? Mantan kabak tata usaha Pak. Ada cuilan penanya di seluruh SK gitu. Harus berterima kasih. Datang. Nak ngatoi saya katoi tadi ke Pak Kadir. Nak nyubo kan? Nak nyubo. Benar, katoi lah. Nah sekarang kita tolong menjalin komunikasi dengan orang-orang yang pernah berperan dengan nasib kita pada masa lalu. Itu yang menghadirkan itu Tuhan, bukan yang kena orang itu dewe. Nah ini makanya saya berharap hubungan emosional kita ini jangan putus, baik dengan orang-orang yang menjadi pejabat di Kanwil, di Kemenang, maupun antara satu pejabat dengan pejabat yang lain. Hubungan saya dengan eselon 3 tidak boleh putus. Tadi saya sudah sampaikan Pak Kadir. Ketika saya ini menjadi Kanwil, teman saya itu Kabid dan Kemenang. Bukanlah orang yang harus saya posisikan sebagai orang yang berhadapan, tapi mereka harus duduk di samping saya, karena saya tahu kapasitas saya tidak akan bisa melaksanakan tugas secara maksimal kalau saya bekerja sendiri. Tidak ada. Mana ada orang bisa bekerja dewe? Karena keberhasilan seorang kepala Kemenang, keberhasilan seorang kepala Kanwil itu adalah bagaimana dia berusaha menghidupkan mesin birokrasi ini, bukan mematikan sebagian dari potensi-potensi birokrasi. Tugas saya adalah menghidupkan mesin eselon 3 ini. Tugas eselon 3 adalah menghidupkan mesin kasih-kasih, menghidupkan mesin kepala KUA, kepala madrasah. Ada 1280 madrasah baik negeri maupun swasta, 132 KUA, 390 pondok pesantren, 1974 penyuluh agama. Besar ini Kementerian Agama ini. Makanya di mana-mana dilirik oleh orang dalam politik, Pak. Besar ini Kementerian Agama. Kenapa kita berkecil? Oh kita ini besar. Itu penting. Oh jangan dikira orang-orang yang saya undang pada malam ini tidak berperan sampai sekarang.
ketika kita ini ketika kita tamat menjadi kepala kemenang, dengan sendirinya menjadi tokoh masyarakat, apalagi lah selesai menjadi Kanwil macam Pak Kadir, jangan ditinggalkan. Ucapan beliau ini sudah jadi doa sekarang. Umur kalau lewat 60 jadi manusia langit, Pak. Betul, bahwa masih pijak ke bumi tapi sudah menjadi manusia langit, Pak. Lebih dekatlah orang-orang ini dengan Tuhan daripada kita yang tiap hari nengok revisi di para hewan. Revisi ini Irjen datang, BPK datang, kalau kerut kening itu tolong perbaiki hubungan emosional salah satu dengan yang lain. Saya tidak mau lagi ada pensiunan Kementerian Agama dicuai. Padahal ketika dia jadi pejabat dulu, nak tiap malam ke rumah. Ini harus diperbaiki. Ini sikap yang tidak elegan bagi birokrat. Itu yang pertama, Pak. Kedua, tentu sebagai manusia yang lemah,